Ya, salah satu indikator mereka sudah menjadi intoleran. Jadi sebelum masuk ke radikal, jadi teroris, pintu gerbangnya ada intoleran, merasa paling benar, yang lain salah, anti kebinekaan. Pokoknya agama Islam yang masuk surga, yang lain masuk neraka semua. Mereka ini vokal. Masyarakat kita menyukai orang-orang yang vokal. Dan masyarakat ini kan karena menurut saya banyak yang minim literasi, menganggap, wah ini tokoh yang sentral ini, yang vokal, mengkampanyekan tentang Islam, berarti dia benar. Jangan-jangan memang benar ada kriminalisasi. Percayalah, mereka sejatinya bukan beragama. Mereka orang-orang yang ingin berkuasa, menggunakan agama sebagai kedok. Pemerintah kurang tegas. Yang dibubarkan hanya organisasinya. Sementara orangnya ganti nama, masih bisa menyebarkan pahamnya, masih bisa cari dana. Terima kasih Mas Ken sudah kembali lagi di Kilat TV. Ya, Mas Ken, terkait paham radikalisme. Saat ini ada indikasi bahwa paham radikalisme seperti paham khilafah sudah marak, yang semakin lama menunjukkan jati diri mereka. Belakangan kita lihat ada iring-iringan seperti yang dilakukan Khilafatul Muslimin, meski akhirnya ditindak kepolisian memang. Namun, seberapa jauh sekarang? Apakah gerakan khilafah ini sudah masuk ke lini masyarakat dengan adanya aksi super berani dari Khilafatul Muslimin belakangan? Gerakan radikalisme yang mengatas nama agama, khilafahisme, wahabisme, saat ini sudah menyasar semua lini masyarakat. Tidak pandang sisi usia, pendidikan, bahkan yang di ASN, yang TNI, Polri, aparat kita, mereka juga sudah kemasukan virus radikalisme yang atasnamakan agama. Jadi tidak ada yang steril. Jadi ketika pun misalnya organisasinya sudah seperti HTI dibekukan, ini ibarat virus udah nyebar kemana-mana. Ibarat pemadaman api, yang dipadamkan buahnya rumah, tapi hutan gambut yang di bawah sudah kemana-mana. Tapi lebih bagus ya, ada pencegahan daripada tidak dilakukan sama sekali, ada pembiaran. Walaupun ketika mereka ditindak, mereka akan ganti nama, karena atas nama kebebasan berpendapat, atas nama demokrasi, walaupun itu sebenarnya oleh mereka katakan demokrasi haram, tapi mereka mengambil peluang dari demokrasi untuk menyebarkan paham mereka. Sebagai seorang yang mendirikan NII Crisis Center, seberapa jauh Mas Ken lihat di lapangan, khususnya di Lampung? Apakah mereka juga memanfaatkan tempat ibadah, terutama masjid? Ya, mereka memang sudah tersebar masif di 34 provinsi di Indonesia. Lampung kenapa menjadi menarik? Yang pertama, orang Lampung itu baik-baik. Jadi mereka punya budaya meninyima, gotong royong. Mereka ada tamu pendatang dihormati sedemikian. Bahkan orang transmigrasi nggak punya tanah dikasih tanah, dikasih pertanian. Orang-orang baik. Ya, ini dimanfaatkan oleh mereka. Lampung juga gerbang Sumatera. Orang mau kemana saja, kalau lewat darat, mau ke Sumsel, mau ke Sumbar, mau ke Aceh, itu lewat Lampung dan menjadi tempat persinggahan. Nah, kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini untuk tumbuh subur di sana. Karena alamnya tadi orang baik, toleransi, sehingga mereka tumbuh subur di Provinsi Lampung. Nah, banyak sekali kemarin penangkapan-penangkapan. Bahkan Khilafatul Muslimin ternyata khalifahnya, Amirul Mukminin, pimpinan Khilafatul Muslimin dunia itu ada di Lampung. Kelompok ini kan selalu mengatasnamakan agama, otomatis menggunakan tempat ibadah sebagai sarana untuk menyebarkannya. Mereka bicara tentang herbal, bekam gratis, dan ya mereka mengkampanyekan pahamnya di tempat ibadah dengan cara menyudutkan pemerintah. Banyak sekali seruan-seruan, ujaran kebencian atas nama agama, misalnya khotbah Jumat misalnya. Jangan ikuti ustadz, ulama, tokoh yang mendukung pemerintah.
ikutilah tokoh, ustadz, atau kiai yang dibenci oleh pemerintah. Jadi seolah-olah ya negara ini mengkriminalisasi mereka. Dan masyarakat ini kan karena menurut saya banyak yang minim literasi, menganggap, wah ini tokoh yang sentral ini, yang vokal, mengkampanyekan tentang Islam, berarti dia benar. Jangan-jangan memang benar ada kriminalisasi. Karena masyarakat yang moderat diam sehingga seolah-olah ini benar, dan akhirnya banyak pengikutnya. Diminati oleh masyarakat. Ini kan dilematis karena ya masyarakat karena kata mengkritisi mereka, kamu anti-Islam, kamu komunis. Sehingga seolah-olah mereka ya tidak ada yang mengingatkan, sehingga wah itu benar berarti. Itu yang terjadi. Jadi kita ini tidak punya budaya prediksi, atau kalau dalam istilah gempa itu ada mitigasi. Jadi kita terlalu berprasangka baik. Padahal kalau kita dalam konsep mitigasi teori misalnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kenapa anak kecil kok dibunuh? Tahu dibocorin. Nabi Khidir sudah tahu, sudah prediksi anak kecil besar ini akan membahayakan negara. Tahu dibocorin karena ya ini nanti ketika bukan hanya hartanya, orang bakal dibunuh. Bangunan semua prediksi. Termasuk ada tokoh kita yang mau ke Singapura, sebelum masuk Singapura sudah prediksi, jangan-jangan ini membahayakan yang lebih besar, maka ditolak saja. Lah, masyarakat kita terlalu berprasangka baik sehingga paham-paham ini menyebar kemana-mana atas nama agama. Karena memang seksi pakai agama ini, akan mudah orang bicara sugesti ayat-ayat, nggak bakal orang membantah. Jadi salah satunya gerakan ini tujuannya mengembangkan paham yang sempit. Mereka kenal paham takfiri juga, yang artinya mereka mempercayai hanya kelompok mereka lah yang akan masuk surga. Mengenai hal ini, bagaimana tanggapan Mas Ken? Ya, salah satu indikator mereka sudah menjadi intoleran. Jadi sebelum masuk radikal, jadi teroris, pintu gerbangnya ada intoleran. Merasa paling benar, yang lain salah. Anti kebinekaan. Pokoknya agama Islam yang masuk surga, yang lain masuk neraka semua. Jadi semua salah, bahkan pemerintah juga salah. Ini ada kisah unik. Ada kita berkumpul dengan tokoh lintas iman. Saya dari Islam, ada yang dari Kristiani, ada Hindu, Buddha, ada Konghucu. Ada salah satu teman itu yang dari Hindu bertanya, Mas Ken, saya pengen bertanya, selama ini saya bingung, mau tanya takut salah, tapi semoga dijawab. Bagaimana konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena menurut orang Islam, yang masuk surga itu hanya orang Islam, dan di antara 73 golongan, yang masuk Islam hanya satu golongan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana memposisikan kami umat di luar orang Islam? Apakah kami juga berhak masuk surga? Apa yang dimaksud dengan jamaah, Mas Ken? Lah, ini kan pertanyaan yang saya jawab bahwa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang menjalankan agamanya dengan baik, sesuai dengan petunjuk para nabinya, para rasulnya, para utusan Tuhan. Karena kami dalam Islam saja meyakini ada 124.000 nabi, ada ratusan rasul, ada yang bergolong juga nabi dan rasul. Semua bicara tentang bagaimana cinta kasih, bagaimana tentang konsep ketuhanan yang sebenarnya satu di dunia ini, gitu kan. Lalu kenapa kita mengklaim hanya kita yang masuk surga yang mengalami salah? Orang kami juga umat Islam meyakini tadi kebenaran, mengimani para nabi, rasul beserta kitab suci. Berarti kalau mengimani membenarkan. Seluruh para nabi itu bicara tentang tauhid yang sama, bicara tentang konsep keberagaman. Memang dalam hal beragama kita tidak bisa mencampur adukan, menyamakan, karena memang syariat yang kita terima berbeda. Tapi ketika bicara tentang ketuhanan, di dunia ini yang menciptakan saya, semua orang di dunia ini adalah Tuhan yang satu. Dan saya tidak bisa memilih. Dan saya tidak yakin kalau saya lahir di India misalnya, atau di Bali, lingkungannya orang Hindu, orang tua saya Hindu, saya tidak yakin menjadi Islam. Karena itu sunatullah. Perbedaan itu menjadi sebuah anugerah untuk kita saling mengenal, untuk membedakan, mengidentifikasi. Coba kalau di dunia ini yang perempuan pakai cadar semua, kita membedakan mana teman, mana istri, mana anak, juga bingung. Jadi perbedaan ini anugerah untuk kita saling mengenal, untuk saling melengkapi. Jadi konsep yang dibangun oleh para tokoh bangsa dengan sila pertama dalam Pancasila,
ketuhanan yang Maha Esa itu memang konsep yang sempurna kalau menurut saya, tepat sekali untuk Indonesia. Karena kita sudah sepakat semua agama bicara tentang Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kita satu, hanya beda menyebut. Nah ini yang juga persoalan. Ini pokoknya yang lain salah. Jadi kalau kita masih menganggap Tuhan kita berbeda, berarti kita masih menganggap ada Tuhan lain. Dalam konsep Islam kita dianggap belum beriman. Apalagi dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, itu konsep yang sangat brilian. Walaupun kita beda agama, namun kita punya Tuhan yang satu. Bukan kita bersatu. Selama ini kan hanya bersatu fisiknya saja, tapi ternyata hati kita tidak bersatu. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain, sedangkan berdamai dengan diri kita pun nggak bisa? Bagaimana kita akan mendapatkan sila kedua, sila ketiga, keempat, kelima? Orang tentang ketuhanan saja, dengan diri kita tidak bisa berdamai. Beda lagi kalau kita dalam sila pertama ternyata, oh ya ternyata kita tidak berbeda untuk saling mengenal Tuhan kita sama, ya sudah kita nggak usah ngurusin agama lain, fokus urusan agama kita, yang penting kita bisa hidup berdampingan. Baru kita sudah berdamai, muncullah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah memanusiakan manusia, karena sudah berdamai dengan diri kita. Lalu kita beradab, punya akhlak, maka aku muncullah sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita bersatu. Ketika ada masalah, sila keempat, musyawarah mufakat. Insya Allah kalau sudah musyawarah mufakat, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lah, nggak mungkin itu akan bisa tercapai kalau yang pertama saja dilewatin. Kalau yang pertama sudah ada benih intoleran, merasa paling benar, sila kedua nggak mungkin bisa memanusiakan manusia, akan menyalahkan manusia yang lain, menyalahkan negara. Jadi konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bagaimana kita menjalankan agama dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing, sesuai dengan tuntutan para nabi dan rasulnya, para utusan Tuhan. Dan wal jamaah bukanlah orang yang berkelompok ya. Di sini ada kelompok organisasi, misalnya kayak NU Muhammadiyah. Tapi lebih luas lagi, al jamaah itu menurut saya adalah orang-orang yang taat kepada negara. Karena dalam Islam dijelaskan, ada hadis mengatakan bahwa barang siapa yang memisahkan diri dari kepemimpinan yang sah, satu jengkal saja, itu ketika meninggal dia masuk neraka jahanam. Jadi kalau mencari pemimpin yang sempurna di mata semua orang, nggak ada orang, seorang nabi aja Rasulullah dianggap tidak adil ketika memberikan harta rampasan perang. Apalagi pemimpin kita saat ini. Nah ini yang terjadi. Makanya jangan heran kalau ada orang mengaku beragama, mencaci saudaranya, mencaci pemimpin negara, berarti dia sudah punya bibit namanya virus OTG, terpapar tapi tanpa gejala. Dia sudah radikal tapi tidak menyadari. Kalau ingat kita surat Al-Baqarah, jadi 212. Jadi ada orang yang sebenarnya ya, membuat kerusakan tapi dia tidak menyadarinya. Makanya ada muncul aksi 212, sebenarnya dia itu telah membuat kerusakan, tapi dia tidak menyadari. Lihat. Baik, Mas Ken, fenomena yang mengarah pada keyakinan, membawa-bawa Tuhan dan dalam konteks keyakinan yang sempit ini, sebenarnya muara mereka ini mau kemana, Mas Ken? Percayalah, mereka sejatinya bukan beragama. Mereka orang-orang yang ingin berkuasa, menggunakan agama sebagai kedok. Perampok yang menggunakan agama sebagai alat untuk memuluskan ambisinya. Seberapa bahaya bagi eksistensi negara Republik Indonesia? Kelompok khilafah ini sudah terbukti di manapun negara mereka menjadi pemberontak. Dan ketika mereka mengkampanyekan itu, negara yang damai, yang sejahtera, seperti Suriah, seperti Libya, Afghanistan, hari ini hancur berantakan. Karena radikalisme yang mengatasnamakan agama. Karena mereka menghalalkan segala cara. Membuat hoax, ujaran kebencian. Alasannya ini adalah kondisi perang, boleh melakukan tipu muslihat seperti itu. Sehingga akhirnya masyarakat terpecah belah. Nah ini yang terjadi. Kalau Indonesia mau dibuat seperti itu, apa kita rela? Nah, apakah kita mengaku masih nasionalisme? Rumah kita diacak-acak, kita masih diam? Nah, padahal kita juga sebenarnya sudah menyadari bahwa negara kita dengan ribuan suku, pul, bahasa, ini kan menjadi potensi konflik yang terbesar di dunia padahal. Menurut informasi dari pakar intelijen,
teori yang di Suriah, konflik yang ada di Libya, itu sudah di-copy paste di Indonesia, dan Indonesia nggak hancur. Kenapa? Indonesia punya Pancasila, punya gotong royong, punya kearifan lokal. Bagaimana kita sering bertemu, sering memecahkan persoalan di antara kita. Nah, kita yang dianggap negara yang damai, yang adil, yang sejahtera, mau mengidolakan seperti Suriah, seperti Libya yang hari ini hancur berantakan. Jadi mereka memang mau membawa negara ini pada konflik, karena dengan adanya konflik, dengan adanya chaos, mereka akan menggunakan peluang ini untuk alasan mengganti, karena negaranya tidak berkonsep hukum Allah, maka harus diganti dengan negara Islam atau khilafah. Dalam kaitan dengan orang tanpa gejala, atau yang tadi Mas Ken sampaikan, orang yang sebenarnya sudah terpapar tapi tidak sadar, sudah berapa banyak jumlahnya orang-orang seperti itu yang ada di Indonesia, Mas Ken? Sangat banyak. Bahkan bukan hanya di kalangan masyarakat biasa. Sekarang masa kalangan artis, tiba-tiba tren artis hijrah, artis yang sudah jobnya kurang tiba-tiba langsung mengatakan kita harus menggunakan istilah-istilah yang Islami, cinta Quran, cinta sunnah, cinta masjid, cinta jamaah, dan cinta macam-macam. Seolah-olah dia yang paling Islami, mengaku paling tiba-tiba menjadi pengkritik pemerintah. Bahkan di kalangan aparat kita, Polri cinta sunnah, TNI cinta sunnah. Ini menurut saya menjadi benalu di aparat kita, karena pada dasarnya mereka sudah tidak nasionalisme lagi. Kenapa? Ya mereka katakan Pancasila buatan manusia, tidak lagi ditaati. Mereka dikit-dikit bid'ah, haram, sesat, kafir. Bahkan seorang aparat ada yang sama mengatakan menyanyi Indonesia Raya itu adalah haram. Setelah menyanyi, dia istighfar mohon ampun kepada Allah telah melakukan dosa. Padahal menyanyi ini Indonesia Raya ini kan bentuk cinta tanah air. Kita lahir dan besar di Indonesia. Kita mengaplikasikan cinta tanah air. Aktivitas bagaimana kita harus mensyukurinya. Ini dianggap haram, dia istighfar mohon ampun. Bahkan banyak aparat kita yang bergabung dalam komunitas cinta sunnah, kelihatannya bahasanya bagus, tapi tipe mengundurkan dari aparat, dari polisi, dari TNI, karena berguru dengan guru yang salah. Dan tokoh-tokohnya saat ini masih mendapatkan panggung di masyarakat, mendapatkan panggung di media untuk mengkampanyekan seolah-olah yang mengkritisi mereka tadi anti-Islam lah, Islamofobia dan lain sebagainya. Bahkan seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Sandiaga Uno, ini juga kita melihat ya, memiliki kepentingan untuk mengundang orang-orang yang sudah terpapar. Nah itu yang juga dimaksud oleh Mas Ken. Ya, banyak pejabat daerah kita, bahkan pejabat menteri kita berdekatan dengan mereka ya. Kalau saya melihatnya ini kan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Bagaimana nih kan dianggap masanya cukup banyak. Dalam dunia politik kan tidak ada istilah namanya korban. Yang penting misinya tercapai. Dan ini wajib untuk diwaspadai ya Mas Ken? Nah ini harus diwaspadai. Masyarakat kita berharap bijak. Dalam sampai kita ya karena ikut-ikutan, oh ya ternyata bagus ya. Teman kita yang tadinya ugal-ugalan sekarang ibadahnya rajin. Ayo kita ikutin. Jadi tolak ukur beragama bukan hanya ritual formal. Sholat, fikih, yang rajin, tapi juga bicara tentang akhlak kepada saudara kita, akhlak kepada negara, kepada pemerintah, termasuk kepada aparat kita. Kalau beragama tiba-tiba semuanya salah, semua kafir, ya dia sudah beragama dengan guru yang salah. Apa yang harus dilakukan pimpinan TNI dan Polri dalam hal ini adanya polisi cinta sunnah dan sudah tidak memiliki paham nasionalisme lagi? Saya rasa pimpinan harus bertindak, memangkas. Ini benalu, ini parasit. Kalau tidak ditindak maka ini akan menyebar. Bagaimana aparat kita? Saat ini mungkin mereka masih diam, karena negara masih aman. Kita lihat seperti Suriah, ketika ada konflik, dipilih mau pemerintah atau khilafah, 100% mereka akan pilih khilafah. Ketika negara chaos, mereka akan berbalik arah menyerang pemerintah. Mas Ken, kita cerita sedikit tentang Suriah. Mereka ini kan menginfiltrasi gerakan yang disebut khilafah tadi masuk ke pasukan tentara Suriah. Jumlah mereka kan sedikit sebenarnya, tetapi mereka berbalik arah ke pasukan pembela Suriah sebagai pembelaan. Apakah sekecil apapun bila aparat masuk bisa jadi membahayakan?
Di sana hanya 16.000 aparat yang teridentifikasi terpapar disersi. Di Indonesia, polisinya saja di media sosial yang teridentifikasi terpapar sudah bergabung dalam media mereka. Itu ada 175.000 Polri Cinta Sunnah yang sekarang ganti nama menjadi Pembelajar Cinta Sunnah. Belum di kalangan TNI juga. Tidak pungkiri itu sangat besar. Bahkan Panglima pernah mengatakan ada 3% anggota TNI sudah terpapar. Ini ngeri. Saat ini saya katakan mereka diam. Kalau negara ini konflik, dipilih mau pemerintah atau khilafah, mereka akan berbalik arah menyerang NKRI yang kita cintai. Paham takfiri yang tadi diidentifikasi adalah salah, pemerintah juga sudah menganggap itu bahaya. Apa yang menyebabkan mereka eksis dan masih bisa diterima di masyarakat? Mereka ini vokal. Masyarakat kita menyukai orang-orang yang vokal. Dan yang moderat masyarakat itu cenderung memilih aman. Karena kalau mengkritisi orang-orang itu dianggap tadi Islamofobia. Orang-orang yang vokal ini dianggap, wah ini benar nih. Ini generasinya para sahabat yang memang di medan perang. Jadi mereka selalu mengutip ayat-ayat jihad, ayat-ayat perang. Padahal hanya berapa persen ketika bicara tentang di Al-Quran tentang masalah perang ini. Dan mereka selalu menggunakan konsep perang ini. Bahwa negara ini, saat ini kita sedang berperang dengan kezoliman. Pemerintahan ini zolim. Lah, masyarakat yang lain diam. Bahkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan bantuan sosial sampai ke daerah. Jadi tokoh-tokoh NU ini banyak yang kejebak. Ada pembangunan masjid, kelompok mereka bantu, ini bantu pasir, bantu semen, pasang pelang di sana. Akhirnya nanti di masjid itu ada juga pelang organisasi-organisasi mereka. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa. 24 jam mereka bergerak, media sosial juga mereka kencang. Dan masyarakat ini selalu melihat casing. Oh ini bagus, masa bantuan nggak diterima. Akhirnya dari hal inilah terjalin komunikasi, ngeliat ibadahnya rajin. Akhirnya juga mereka terpapar ke sana. Sebenarnya ada satu benang merah yang harus ditarik dari penjelasan yang panjang sekali kita bahas ini. HTI itu kan sudah dibubarkan. FPI juga sudah dibubarkan. Akhirnya mereka mengganti nama dan aktivitas mereka juga masih tetap berjalan. Apa yang salah dari pemerintah dalam hal ini, Mas Ken? Pemerintah kurang tegas. Yang dibubarkan hanya organisasinya. Sementara orangnya ganti nama masih bisa menyebarkan pahamnya. Masih bisa cari dana. Sebenarnya kalau bicara mau adil, komunisme kan sudah diberikan undang-undang lewat TAP MPR. Jangankan kita berontak, kita pakai kaos ada logo komunis sudah ditangkap. Orangnya jelas ditangkap. Apalagi kalau bikin organisasinya. Lah ini kan bicara radikalisme yang mengatasnamakan agama, khilafaisme, wahabisme, salafisme. Ini kan hari ini yang faktual di depan mata. Namun kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang belum ada regulasi yang melarang. Mau di pasal undang terorisme seperti Khilafatul Muslimin belum terafiliasi, walaupun sebenarnya faktanya sudah ada puluhan ya orang-orang Khilafatul Muslimin terpapar. Tapi dianggap tidak ada hubungan secara langsung. Ketika kita wawancara pimpinannya, kami tidak pernah ngajarin teroris, gitu kan. Dan permasalahannya anak-anak muda ini kan diajarkan ini kondisi perang, kok nggak perang-perang? Dari Khilafatul Muslimin pindah ke JI, ke JAT juga banyak. Lah, ketika dihubungkan ternyata tidak ada benang merah, karena tidak ada benang merah terhadap kegiatan terorisme dianggap belum mencukupi dan tidak bisa ditindak dengan undang-undang terorisme. Makar juga belum bisa, paling-paling undang-undang ormas atau ujaran kebencian, hoax atau mungkin masalah ramai gaduh dan lain sebagainya. Jadi akhirnya masa melihat berarti perlindungan masalah Pancasila ini belum ada, yang nggak akan kuat. Sementara orang-orang yang masih bicara Pancasila ini tidak ditaati segala macam masih bebas. Jadi harus ada regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau tidak, ya mereka akan selalu mengatakan kebebasan berpendapat ini demokrasi. Dan akan bebas di depan mata, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa HTI dan FPI yang pahamnya anti Pancasila dan tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah memang harus di PKI-kan. Begitu ya Mas Ken? Harus bisa dihukum dengan pidana. Walaupun nanti mereka akan mengatakan Indonesia itu anti-Islam. Pemerintah ini sudah mengkriminalisasi. Yaitu efek. Kalau tidak
berani, ya mereka akan lebih bahaya. Menurut saya lebih baik menyelamatkan masyarakat yang lebih banyak daripada nanti masyarakat yang lain juga akan terpapar. Baik, terima kasih Mas Ken untuk kehadirannya di Kilat TV. Kita jadi semakin tahu bagaimana untuk melawan kelompok-kelompok radikalisme yang berusaha untuk menghancurkan NKRI. Terima kasih Mas Ken.